Gas. Maaf. Ya, langsung gas. Pertanyaan Ketiga. ketiga. Ulang lagi. Baik. Oke, bismillah. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apakah terdapat panduan tertulis atau modul khusus untuk pelaksanaan after school program? Baik, Nak Rizky, terkait panduan tertulis maupun modul, ya alhamdulillah sejauh ini telah disiapkan oleh pihak sekolah sebagai bentuk referensi maupun juga bahan ajar yang disiapkan oleh para guru maupun tutor agar bisa disiapkan seluruh kebutuhan terkait kegiatan after school program dengan sebaik mungkin. Seperti itu mungkin Pak Rizi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Kita lanjut ya. Selanjutnya pertanyaan tentang instrumen pencapaian kompetensi peserta didik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa saja yang berhasil dicapai oleh peserta didik melalui after school program? Ya, baik Nak Rizky, sesuai dengan namanya after school program jadi program yang dirancang dan dibuat untuk kemahiran maupun keahlian bagi seorang murid. Jadi tidak hanya kecerdasan dari segi nilai, namun si anak atau peserta didik kami siapkan sedemikian rupa dan kami bimbing sedemikian rupa untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang belum ada di kelas. Seperti contohnya kemampuan kemahiran untuk membereskan ruangan maupun juga teknik memasak maupun juga ada juga seperti kegiatan fisik seperti atletik dan juga karate. Begitu Nak Riksi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana cara Bapak Ibu mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam program ini? Jadi ini seperti mirip tadi yang pertama, tolak ukur kami adalah minimal si anak mampu dan mengetahui tentang teknik dasarnya dulu ya. Adapun ketika praktikalnya masih mengalami kesulitan maupun kegagalan itu by the time, jadi akan dengan berjalannya waktu. Seperti itu Nak Lexi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Lanjut pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan capaian antara peserta yang aktif mengikuti program dengan yang tidak aktif mengikuti program? Baik, nah Rikzi, pastinya ada ya karena memang setiap peserta didik ada yang memiliki kecerdasan di satu bidang maupun juga keahlian di satu bidang. Jadi pastinya ketika peserta didik yang aktif akan mendapatkan peserta didik yang aktif akan mendapatkan porsi yang lebih banyak dalam mendapatkan materi maupun pelajaran dibandingkan murid-murid yang pasif. Seperti itu Nak Rikzi. Oke, baik. Pause dulu deh, biar yang pegang. Oke, baik, Pak. Lanjut ke instrumen pertanyaan yang ketiga, kualitas proses pembelajaran. Pertanyaan pertama, bagaimana kualitas interaksi antara fasilitator atau guru dengan peserta didik selama pelaksanaan after school program? Ya, baik. Sejauh ini sangat amat baik terkait interaksi antara tutor dengan para peserta didik karena alhamdulillah terjadi interaksi yang cukup menyenangkan dan juga cukup interaktif. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah metode pembelajaran yang digunakan bersifat menyenangkan, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta? Ya, terkait pertanyaan ini pastinya kami telah meriset semua kebutuhan dan apa yang bisa digunakan kembali di masa mendatang oleh para murid. Jadi pastinya apa yang telah kami siapkan di after school program ini pasti akan berguna dan juga kami menerapkan happy learning atau pembelajaran yang menyenangkan.
Baik, terima kasih banyak Pak. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung? Ya, sejauh ini cukup, antusias dan cukup banyak dari peserta didik yang mengikuti dari kegiatan after school program ini. Jarang ada yang izin, jarang ada yang bolos. Alhamdulillah semua murid bisa kami, grab semua untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, terima kasih. Oke, baik, lanjut Pak, ke instrumen pertanyaan yang keempat, tentang ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pertanyaan pertama, apakah fasilitas dan sarana pendukung program ini memadai dan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan? Baik, terkait pertanyaan ini, alhamdulillah sejauh ini, sekolah kami telah mempersiapkan dengan sangat amat baik sebagai bentuk nyata bahwasannya apa yang kami, janjikan kepada para wali murid adalah sesuatu yang bisa kami, pertanggungjawabkan kelak. Jadi, bisa kami jawab dengan ya, untuk seluruh sarana dan prasarana insyaallah telah memadai untuk segala kegiatan yang telah kami siapkan. Begitu Nak Ariksi. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses Eee, se maaf, sejauh mana sumber daya seperti alat bantu belajar, teknologi, dan ruang digunakan secara optimal dalam program ini? Ya, alhamdulillah, terkait pertanyaan ini, baik seperti kayak, alat bantu belajar yang telah kami siapkan sangat amat baik untuk menunjang dari kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Pun juga dengan teknologi, ya kami telah menyiapkan seperti kayak, komputer maupun, seperti alat-alat belajar yang lainnya dan juga, sumber daya, seperti perbantuan alat itu telah kami siapkan dengan sangat amat baik, seperti itu, Nak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa saja kendala utama yang dihadapi terkait ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya dalam program ini? Ya, mungkin, kendala utamanya seperti lebih ke SDM ya, karena, sebagaimana kita tahu bahwasannya, sertifikasi itu adalah salah satu, bentuk dari bukti nyata sekolah dalam mencari SDM yang berkompeten pada bidangnya. Kami agak sedikit kesulitan dalam mencari beberapa SDM yang bisa kompeten dalam bidang-bidang kegiatan yang kami sudah rancang, seperti itu, Nak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Panji atas jawabannya tentang beberapa pertanyaan mengenai program, eee, after school program ini yang ada di SD Amar bin Dinar. Terima kasih banyak, Pak. Baik, sama-sama, Pak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.